Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur kalau pagi hari ini masih bisa mengikuti teduh pagi bersama Tuhan. Saudaraku, kalau kita sekarang dalam keadaan sehat, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, dan saya juga mengucapkan syukur kalau boleh bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua, dan marilah kita mulai doa pagi ini dengan bersaat teduh. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Allah kami yang bertakhta di kerajaan sorga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bertemu, sekalipun kami hanya di dalam online, tetapi kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Pagi hari ini kami bersyukur karena kami Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan kesempatan untuk kami semua untuk berhenti sejenak mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan untuk menjadikan kekuatan bagi iman kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu yang hina-dina ini, dan biarlah firman yang akan kami terima menjadikan kami lebih kuat dan kami lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh pendengar yang mendengarkan pada pagi hari ini, baik yang dari Surabaya maupun dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Tuhan ampuni semua dosa kesalahan kami, berikan Roh Kudus-Mu untuk kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu lakukan, kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang
Ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allahmu? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Allah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu menanti-nantikan Allah, Allah akan mengatur hidup kita, berkat kita, dan juga penyertaannya untuk kita. Artinya Allah yang beracara dalam perjalanan hidup kita. Mungkin perjalanan seseorang itu mengalami kesusahan, rintangan, penderitaan, ujian yang tidak menyenangkan. Saudaraku, kisah Yusuf, anak Yakub yang pasti Bapak Ibu sudah mengenal. Dari 12 bersaudara, Yusuf adalah anak yang paling dikasihi ayahnya, Yakub. Wajahnya yang cakap, wajahnya yang bagus, dan anak si Yusuf itu anak yang penurut. Suatu hari Yusuf disuruh ayahandanya, Bapak Yakub, untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan ternaknya di padang belantara. Berangkatlah Yusuf dengan memakai jubah yang indah pemberian ayahnya. Ketika Yusuf telah dekat dengan mereka, saudara-saudaranya itu melihat dan mereka mengatakan, itu si tukang mimpi datang, ayo kita bunuh saja. Saudara-saudaranya tidak senang dengan Yusuf karena Yusuf lebih dikasihi oleh orang tuanya daripada yang lain. Karena Yusuf adalah anak yang penurut, anak yang tidak pernah merepotkan orang tuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika Yusuf telah dekat dengan saudara-saudaranya, berkatalah mereka, itu si tukang mimpi datang, ayo kita bunuh saja. Ada seorang kakaknya yang namanya Ruben, saudara tuanya, mengatakan, jangan dibunuh, masukkan saja ke dalam sumur yang kering itu. Ketika kafilah datang, orang Midian lewat, Yehuda mengatakan, daripada kita masukkan ke dalam sumur dan tidak ada hasilnya apa-apa, lebih baik Yusuf kita jual saja kepada orang Midian yang lewat. Kafilah Midian yang lewat itu kita berhentikan dan kita jual Yusuf, saudara kita ini. Saudaraku, Yusuf akhirnya dijual kepada orang Midian, dan oleh orang Midian Yusuf dibawanya ke Mesir, dan dia dijual juga kepada seorang pegawai dari keraton, dari istana Raja Firaun yang bernama Potifar. Potifar adalah pegawai dari kerajaan Firaun. Di rumah Potifar, Yusuf bekerja sangat baik sampai diberi kuasa atas segala harta Potifar. Karena baik bekerja dan elok parasnya, istri Potifar jatuh hati kepada Yusuf. Tetapi Yusuf selalu mengelak ketika diganggu oleh istri Potifar. Maka difitnahlah Yusuf, lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi, ketika Yusuf ada di dalam penjara, penjara itu di bawah tanah, mengap keadaannya. Dia bersama-sama dengan orang-orang yang ada di dalam tahanan itu, antara lain juru minum dan juru membuat roti dari Raja Firaun. Saudaraku, karena Yusuf
selalu berlaku yang baik, maka oleh kepala penjara itu dia diberi kuasa untuk mengatur segala sesuatu yang ada dalam penjara itu. Saudaraku, sehingga pada satu ketika bermimpilah si tukang minum itu yang mengatakan bahwa dia melihat ada 3 tangkai anggur yang besar-besar dan dia mengambilnya, dia peras, dia tempatkan di tempat minum raja dan dia memberikan minuman itu kepada raja. Dia bertanya kepada Yusuf, apa artinya mimpi itu? Ya. Itu berarti kamu 3 hari lagi akan keluar dari sini dan kamu akan kembali menjadi juru minum dan kamu akan lagi melayani raja. Kemudian yang satu, juru pembuat roti juga mengatakan kepada Yusuf bahwa dia juga bermimpi, dia membawa 3 buah tenong roti begitu, dan di atas itu roti dimakan oleh burung-burung sehingga rusaklah roti-roti itu. Dan Yusuf mengatakan, arti dari mimpi itu ialah bahwa kamu memang bersalah, 3 hari lagi kamu akan keluar dari penjara, tetapi kamu akan dihukum gantung. Nah, saudaraku, ketika Yusuf mengatakan begini, dia mengatakan kepada tukang minum tadi, kalau kamu keluar dari sini jangan lupa kepadaku. Tapi akhirnya toh juru minum itu juga lupa kepada Yusuf. Saudaraku, satu ketika bergantilah raja yang mimpi setelah beberapa waktu, dan tidak ada seorang pun yang bisa menebak arti dari mimpi itu. Dan waktu itulah ketika sudah berbulan-bulan, juru minum itu ingat akan Yusuf. Dan dia mengatakan bahwa di dalam penjara ada seorang Yusuf yang dia bisa menebak apa arti mimpi itu. Saudaraku, akhirnya Yusuf itu dibawa ke kerajaan, ke istana, dan raja itu bermimpi bahwa ada lembu yang gemuk-gemuk, 7 lembu gemuk-gemuk. Kemudian keluarlah lembu yang kurus-kurus 7 ekor. Lembu yang gemuk itu dimakan oleh lembu yang kurus. Kemudian juga yang satu lagi adalah gandum 7 gandum yang besar-besar itu dimakan oleh gandum yang tidak ada isinya. Tetapi juga yang kecil ini tidak akan menjadi besar. Yusuf mengatakan, Allahku yang bisa mengartikan itu, yaitu bahwa negara ini akan mengalami kekeringan, mengalami kelaparan selama 7 tahun. Jadi selama 7 tahun itu akan mengalami kekurangan. Tetapi setelah itu Tuhan akan menolong. Dan karena Yusuf bisa menebak impian itu, maka Yusuf dijadikan menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Dan ketika itu Mesir tidak kekurangan karena dia menyiapkan semua apa yang akan terjadi untuk 7 tahun yang akan datang. Saudaraku, di tanah Ibrani di mana Yakub juga kekurangan makan, dia menyuruh anak-anaknya untuk datang ke Mesir untuk membeli gandum di sana. Dan pergilah mereka ke Mesir, dan ketika mereka sampai ke Mesir, Yusuf pun tahu bahwa itu saudara-saudaranya, tapi dia tidak mengatakan kalau dia Yusuf, dan saudara-saudaranya juga tidak mengerti kalau itu Yusuf. Saudaraku, ceritanya Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Akhir cerita ini adalah ya Yusuf itu ketika menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, dia tidak mendendam. Dia menolong saudara-saudaranya itu.
dia malah justru memberikan apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudaranya itu. Ketika saudara-saudaranya itu membayar pun, uangnya itu dikembalikan, dimasukkan kembali ke tempat gandum yang dia bawa ke rumahnya. Datang lagi, mereka ketika habis gandumnya, orang tuanya menyuruh lagi, tapi mengatakan bahwa dia harus membawa adiknya yang namanya Benyamin. Benyamin ini anak yang paling kecil, yang paling disayangi oleh Yakub. Akhirnya Benyamin dibawa, ceritanya sudah ada ceritanya sendiri. Akhirnya Yusuf menyatakan dirinya bahwa dia adalah Yusuf. Takutlah mereka, sangat takut. Mungkin Yusuf akan membalas dendam kepadanya dan membuat mereka celaka. Tapi Yusuf tidak. Yusuf bahkan minta supaya bapaknya dibawa ke Mesir, dan akhirnya bapaknya dibawa ke Mesir dan sampai bapaknya meninggal. Ketika bapaknya sudah meninggal, saudara-saudaranya takut. Wah, ini mesti Yusuf akan marah kepada kita, akan balas dendam kepada kita pasti akan celaka. Tapi apa yang dikatakan Yusuf? Kamu memang mereka-reka yang jahat untuk aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik, yang seperti sekarang ini, untuk menolong hidupnya satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Ibrani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang pantas kita perhatikan pada renungan ini, yaitu yang pertama, tetaplah percaya dan taat kepada Allah ketika kita dalam menghadapi masalah-masalah apapun juga. Yusuf pada waktu dijual, pada waktu dimasukkan ke dalam sumur, pada waktu difitnah, ketika di dalam penjara, dia selalu merasakan sakit. Tetapi dia tetap taat kepada Tuhan, dia tidak pernah berbuat dosa. Saudaraku, dalam apapun juga, situasi apapun juga, tetaplah kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan masuk di dalam rencana Allah yang indah-indah. Seperti Yusuf, sekalipun tadinya banyak hal yang membuat dia sakit hati, sedih, susah, tetapi akhirnya Tuhan memberikan satu kesempatan dia menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Yang kedua, jangan kita menyimpan kesalahan orang lain kepada kita. Jangan mendendam. Apapun kesalahan orang lain, mari kita memberikan pengampunan. Yusuf memberikan contoh, sekalipun disakiti hatinya, sekalipun dia sampai mengalami perkara-perkara yang sangat menyedihkan, tetapi Yusuf tetap mengampuni, tetap mengasihi saudara-saudaranya. Mari kita juga mengampuni apapun yang dilakukan, siapapun yang menyakiti hati kita, mungkin memfitnah kita, membuat kita sedih, membuat kita jatuh, tetapi tetaplah kita tetap mengampuni dan mengasihi. Itu adalah ciri dari orang Kristen. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu, ampuni semua dosa kesalahan mereka, karena kamu juga diampuni segala kesalahanmu kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah iman kita harus mengatakan bahwa hidup kita ini adalah dalam rencana Allah yang indah. Rencana Allah yang indah-indah. Sekalipun sekarang ini menghadapi masalah apapun juga, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Sekalipun menyedihkan, sekalipun tidak menyenangkan, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tetaplah taat kepada Tuhan, tetaplah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terutama dalam hal ini sebagai orang Kristen, yang mana Tuhan mengatakan nomor 1 cirinya adalah mengasihi. Kita mengasihi dengan ikhlas kepada siapapun, kepada sesama kita, kepada Tuhan, dan juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Karena tahu bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini
Tuhan mempunyai rencana yang indah-indah di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Yang pertama kita akan mendoakan bangsa dan negara, kemudian kita juga mendoakan gereja-gereja, dan yang ketiga kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit dan juga sudah lansia, dan kita mendoakan orang-orang sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah kami yang di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan telah membimbing kita, menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah apa yang telah kami terima akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami sangat percaya bahwa Tuhan akan beracara dalam kehidupan kita. Kami berdoa pada pagi hari ini, yang pertama untuk pemerintah dan dari bangsa kami. Kami berdoa dari Bapak Presiden sampai dengan Bapak RT RW, semuanya Tuhan berkati, Tuhan berikan akal, hikmat, kebijaksanaan, supaya di dalam melakukan tugas-tugasnya kepemerintahan akan selalu menurut kepada kehendak Tuhan, takut akan Tuhan, dan akan menjadi orang-orang yang bijaksana dan adil untuk mengatur kita semuanya. Kami juga berdoa untuk pemerintah kita di dalam menangani pandemi virus corona ini. Tuhan ikut campurlah pada kami semuanya,
supaya pandemi ini segera akan selesai, dan tidak hanya untuk bangsa Indonesia tapi seluruh dunia. Tuhan, tolonglah kami, ampuni kami atas semua dosa dan kesalahan kami. Bapakku yang di sorga, kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk gereja kami, gereja-gereja di seluruh dunia, bahkan seluruh Indonesia, seluruh Surabaya, dan kami juga berdoa untuk gereja kami di GKI Gayung Sari. Kiranya Tuhan akan memberikan pertolongan, berkat, anugerah, penyertaan Tuhan, baik kepada Bapak Pendeta kita, Bapak para penatua, dan juga komisi-komisi para aktivis, dan juga jemaat dan simpatisan dalam pelayanan di GKI Gayung Sari ini. Kiranya Tuhan juga akan memimpin kami semuanya untuk bisa melakukan program-program di dalam apa yang telah kami programkan untuk gereja kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian di gereja-gereja yang sampai sekarang masih hanya dilaksanakan secara online. Tetapi kiranya anugerah Tuhan, Roh Kudus selalu menuntun kami, sehingga kami akan merasakan bahwa Tuhan juga hadir di dalam acara kami meskipun hanya online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan telah selalu memberikan pertolongan kepada kami. Kami pada pagi hari ini juga berdoa untuk tempat-tempat yang pada saat ini sedang dilanda banjir dan dilanda tanah longsor maupun banjir dan lain-lain. Tuhan, tolonglah supaya semua yang terjadi di Indonesia ini akan segera bisa diatasi, dan Tuhan menjauhkan dari segala hal yang sangat menyusahkan, yaitu daerah-daerah banjir, korban tanah longsor, juga gempa bumi, gunung yang meletus dari berbagai daerah di Indonesia ini. Tolong kami Tuhan, berikan kekuatan kepada pemerintah untuk bisa mengatasi semuanya, dan biarlah semua rakyat akan merasakan pertolongan yang datang dari Tuhan lewat pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, jemaat yang sakit, yang menjalani perawatan di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami sebutkan nama-nama ini, kiranya Tuhan akan memberkati, melindungi, tangan Tuhan akan menjamah mereka dan mereka akan menjadi sembuh. Terima kasih. Kami sebutkan nama Ibu Yeni Wibowo, Ibu Rita, Ibu Nina, Ibu Agung Reswati, Bapak Ibu Erwan Wijaya, Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Ibu Pendeta Emeritus Sin Sriono, Saudara Cleo, Saudari Tiwi, Saudari Kristo, Saudara Andre, Bapak Ibu Wakimin, Ibu Liranti Ponto, Ibu Selda, Ibu Sena, dan Bapak Darwinto. Dan mungkin ada banyak saudara kami yang sakit yang tidak kami sebutkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan Tuhan akan menyembuhkan mereka, supaya mereka terus di dalam kesakitan ini terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk YPA Kalidia. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di YPA Kalidia, juga para pengurusnya, dan juga dana. Kiranya Tuhan semuanya akan mencukupkan. Kami mohon kiranya anak-anak yang di Lydia akan mengenal benar dengan Tuhan Yesus, dan mereka akan menyerahkan hidupnya untuk pelayanan di dalam gereja. Terima kasih. Sekali lagi kami berdoa juga untuk pendeta kami Boy Simon Booster. Berikan dia kesehatan, berikan dia kebahagiaan, berikan dia tambah-tambah hikmat kebijaksanaan yang datang dari Tuhan di dalam memimpin kami di gereja kami di sini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua pemirsa yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati rumah tangganya, Tuhan berkati ekonominya, dan bahkan Tuhan memberkati imannya, supaya mereka yang semua yang telah menyaksikan doa pagi ini akan Tuhan berkati. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Pagi hari ini kami akan melaksanakan tugas kami masing-masing dalam aktivitas kami. Kiranya Tuhan terus akan bersama-sama dengan kami, memberikan pertolongan kepada kami.
Ampuni semua dosa kesalahan kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Penyembuh, Sang Juru Selamat kami, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Amin.